Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Laut, Profesor, selaku Ketua Senat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, seluruh wakil-wakil rektor yang sama kita muliakan dan hormati, Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita semua yang hadir ini, mau kecil mau besar, mau pakai gelar atau tidak, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil alih judul kita hari ini adalah korelasi iman dan takwa dalam konteks Ramadan. Dalam kitab Al-Hayaul Mu'minun karangan Imam Al-Ghazali, iman itu terdiri dari 4 golongan. Saya tidak tahu posisi iman yang mana kita dari yang 4 ini. Tentu dengarkan baik-baik. Jangan nanti pulang dari sini keluar tak diingat materinya, yang hanya diingat wajahnya aja. Ini resiko orang ganteng memang. Jumari aja bilang gitu, coba gimana lagi cewek Pak Prof, iya kan? Makanya ampun waktu kadang sama kawannya. Cuman saya salut juga sama dia ini sekarang ini. Pandai pula dia megang mic. Biasanya enggak pandai Pak Wakil Rektor. Biasanya dia menulis. Oh, kalau mau nulis ampun kita. Iya. Dulu waktu S1 skripsi orang banyak dibuatkan ini. Kalau enggak tamat-tamat lah. Kalau mau nulis Pak Prof, insya Allah serahkan sama dia. Buat rilis, serahkan. Tapi kalau ceramah baru kali ini pula aku tengok dia megang mic. Dulu megang mic, berjatuhan mic begini. Dah kebiasaan kali menikahkan orang. Jadi, alhamdulillah lah. Saya pun senang nengok kawannya ini. Kawan saya LKD ini. Nah, ini satu lagi Pak Sukri ini. Ini yang selalu kena marah sama cewek. Gara-gara mata juga itu. Nah, dipikir orang dia gatal, memang matanya model begini ya kan. Nah. Selalu ini kena marah buat Pak Ismet. Ada Pak Ismet? Mana Pak Ismet? Nah. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, iman yang pertama adalah al-imanu la yazidu wa la yanqus. Imannya tak bertambah, tak berkurang, tak naik, tak turun, nang tugicat, nang tutoru, no up, no down. Imannya statis. Wa sawaun alaihim a anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tak diberi peringatan, sama saja mereka tidak beriman. Dalam arti kata tidak berubah imannya. Mau ada pengajian Ramadan atau tidak, tok-tong dosongoni. Statis, tak ada pengaruh. Jangan pikir Pak Jumari amplop itu berpengaruh sama kita, enggak. Mau dibuka tak dibuka, mau dilem tak dilem, Sukri pandai. Kalau ini umpamanya kurang walaupun tak dilem, ditambahnya amplop lain. Kemarin begitu dibuatnya. Tengok udah lain ya kan. Jadi nggak ada pengaruhnya. Mau ada Ramadan, tak ada Ramadan, ada atau tidak yang ceramah, ya biasa saja. Padahal sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Fa ijaja Ramadan putihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan Allah pintu surga. Di hadis lain ada yang dijelaskan, man shoma Ramadanan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang gembira hatinya, ihtisab. Ihtisab itu berarti sudah diperhitungkan. Diperhitungkan dananya, diperhitungkan kesehatannya, diperhitungkan keadaannya. Maka dia gembira, sudah ready semua. Jadi kalau duit belum diperhitungkan, kesehatan tak diperhitungkan, masuk Ramadan, ya itulah yang berkeluh kesah. Walah, terasa sudah Ramadan. Karena tidak diperhitungkan.
Jadi kalau sudah diperhitungkan semua, ya tentu kita enjoy, happy kita, senang kita, bahagia kita. Pastilah masuk Ramadan, kita juga senang melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Nggak ada keluh kesah. Ini baru puasa pertama. Kenapa ya kalau puasa pertama itu panas hari? Bawaannya mau minum aja. Itu puasa tingkat anak-anak. Tingkat anak-anak iya. Puasanya memang tingkat awam. Jam 10 dah buka. Jam 12 dah buka. Maka kalimat amanu itu menjadi dasar. Jadi kalau ada kita tengok orang tak puasa di bulan Ramadan, maaf nih, menurut pendapat saya tak usah kepoan kali kita. Karena cuma 6 syaratnya puasa itu. Yang pertama Islam. Kalau ada kita tengok dia tak puasa, Islam enggak nih? Oh Islam. Yang kedua apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ilal akhir. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan seterusnya. Jadi syarat beriman, syarat puasa pertama itu selain Islam, iman. Jadi kalau dia Islam tapi tidak puasa, berarti belum beriman. Yang kedua apa? Baligh. Anak-anak tidak wajib puasa. Berarti kalau ada kita tengok badannya tegap pakai jenggot, pakai kumis, berarti masih anak-anak. Yang ketiga, yang keempat apa? Berakal, alias dia gila. Dia Islam, beriman katanya. Kemudian tidak ada anak, berarti dia gila. Jadi kalau ada yang tak puasa tingkat keempat, gila. Jadi kalau bini kita tak puasa, tanya dia, kau udah gila apa gimana kau? Apa laki-lakinya? Ini udah gila ini lakiku ini. Orang puasa dia tidak. Yang kelima apa lagi? Tidak murtad. Orang yang murtad batal puasanya. Dia tidak gila. Kemudian orang yang mampu. Orang yang mampu. Tak mampu dia, ganti di hari lain. Bayar fidyah. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang Ramadan tak Ramadan, imannya biasa saja, enjoy aja dia. Ini iman malaikat. Yang kedua, al-imanu yajidu wala yangkus. Imannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Makin hari makin naik, makin bagus. Akhlaknya makin baik. Mulutnya dulu lancip, sekarang tak lancip lagi. Dulu mulutnya lanjut, sekarang tak lanjut lagi. Pak Jim tahu nggak mulut lancip? Makanya datang tiap pengajian. Mulut lancip itu bercakap pedas. Lain yang ditanya, jawabannya pedas. Kakak dari mana bawa keranjang ada sayuran? Ditengok mata kau tu bawa keranjang dari mana? Lagi dari pajak lah bodat. Itu kan lancip itu. Suaminya bilang, oh dek, buatkan kopi napa? Udah tutup rupanya warung. Itu lancip itu. Ambillah, ini abangku sayang, yang paling ganteng. 7 sebab kenapa terjadi broken home dalam rumah tangga kita. 1 diantaranya karena kata-kata romantis antara suami istri sudah jarang terdengar. Dulu, Assalamualaikum, abang udah mau pulang? Iya dek, titi DJ ye. Saya pun baru tahu titi DJ itu hati-hati di jalan. Udah 2 tahun ini aja sejak Covid. Dulu nggak tahu aku titi DJ, titi apa lah DJ ini begitu. Rupanya hati-hati di jalan, kesentelan. Jijik pula dengarnya gitu. Kalau aku sama cewek kayak gitu, aku tegas-tegas orangnya. Nggak ada titi DJ bang. Saya udah kebiasaan punya cewek dari dulu orang Batak. Istriku sekarang baru regar. Tahu lah kalau baru regar kan. Adong penghepung mertubek-bek, nang adong penghepung mertubek. Regar. Laki-laki regar baik. Nah, kalau laki-laki itu marga regar baik orangnya, cuman pelit. Tapi ini lain ini. Kalau ini yang ini ramah ini. Kalau bapak yang ramah. Pernah saya bilang kayak gitu di mana kemarin saya pengajian. Saya bilang laki-laki itu pelit, tapi yang ini lain.
Pulang saya dikasihnya amplop berisi uang. Luar biasa juga. Tapi menengok bapak ini gitu juga ini modelnya. Tapi nantilah pembuktiannya itu ya, nggak sekarang. Iman siapa ini makin hari makin naik, makin hari makin bagus? Ya iman para nabi dan rasul Allah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, aulia sampai pada tingkat orang-orang soleh. Sekarang kita masuk di dalam ini atau tidak? Kalau memang masuk kita berarti bagus. Bertambah nggak keimanan kita di bulan Ramadan ini? Saya kira bertambah. Menengok muka-muka kita ini hadir ini bertambah. Mukanya aja. Perkara amalannya itu keren lah pula ya kan. Itu iman para nabi dan rasul Allah sampai tingkat orang-orang soleh. Yang kedua. Yang ketiga, al-imanu la yazid wa yanqus. Imannya sudah tidak bertambah malah berkurang. Makin hari makin parah. Dulu lancip, sekarang pun makin lancus pula lagi. Lancus itu Pak Jum, bercakap dia tak ditanya, ngerocos saja dia bercakap kemana-mana. Kalau sudah lanjus mulutnya ini, terkesan nanti ada penyakit hati yang 5. Takabur, ria, sum'ah, ujub, dan hasad. Ini bahayanya. Awak tanya lain, jawabannya lain. Dari mana bang? Tengok steady kali. Tapi dari Jalan Nibung Raya ada showroom mobil di situ, beli Pajero Sporty. Padahal sudah ada yang di rumah Alphard. Cuman Alphard ini tak bisa dibawa ke Kota Pinang, masuk ke dalam Blok Songo. Itu kan ada sawit kami 800 hektar. Alhamdulillah lah, itu sekali mondor 200 juta nggak kemana. Pas lagi aku berdiri asik begitu, nelpon pula bini, aku minta pula dia Xenia Matic. Aku belikan. Padahal di rumah ada yang Suzuki R3, nggak mau tuh bawa itu, katanya kena rendah kali. Xenia Matic ini katanya enak pula di kota-kota katanya. Ya udahlah, istri awaknya pikirku. Padahal kami mau berangkat umroh ini nanti kan, 20 hari kami ambil, 6 hari nanti di Mekah, 6 hari di Madinah, 3 malam kami di Turki menengok istana Erdogan. 1 malam perjalanan kami nanti adalah di Singapura. Dari Singapura lah kami nanti tembak langsung jalan darat, naik bus ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur nanti kami ada 2 malam. Jalan-jalan kami nanti ke Putrajaya, nengok istana Mahathir. Kemudian kami belanja di pasar seni. Itu kami pindah 1 malam sekaligus foto-foto di Twin Tower. Ada yang nanya? Itu namanya lanjus. Paling parah lagi Pak Prof, aib suami kita ketahuan gara-gara lanjus. Dari mana kau Lel? Nggak dari mana-mana kak, cuman dari apotik aja nya. Ngapain kau di apotik? Beli obat, siapa yang sakit? Sehat-sehat aja nya kalau ku tengok. Nggak ada yang sakit kak, cuman beli kalpanak salepnya. Untuk apa kau? Tapi di belakang bahu suamiku itu ada panunya. Itu Pak, itu gara-gara lanjus. Ada lagi yang paling parah. 8 penyakit lakinya sekali jawab dibuatnya. Lain yang ditanya, penyakitnya jawabannya. Kau dari mana Lel? Dari pajak kak. Kok bayar mas saja yang kau boleh? Apa nggak ada sayuran yang lain? Adanya kak. Cuman lakiku nggak bisa makan terong, ada kolesterolnya. Udah itu kan kak, kumat pula asam uratnya. Itulah kakak pikir pulang dari Kota Pinang kemarin kami kan bawa duit kami sekitar 800 juta. Sehinggalah kami ditebing. Rupanya bermasalah adiknya yang ditebing itu. Peninglah kepalanya, naiklah asam lambungnya, kumatlah asam uratnya. Udah itu dia kan ada mahnya. Itulah kakak pikir 2 tahun yang lalu kan kak dibawa dia ke rumah sakit Jantung Harapan Jakarta. Rupanya ada kena jantung, dia kena ringlet itu beradanya itu sekarang. Kalau itu nggak ada masalahnya sama aku kak. Dua kena gula dia 4 tahun ini kak. Tahulah kakak suami awak keluar kena gula, semua bermatian kak, apa pun tak ada lagi. Kalau dulu kak mula-mula ditengok saja kak udah kayak tiang layar kak, sekarang diengkol kayak sepeda Honda motor Spring, Vespa Spring, udah diengkol miring-miringkan kayak hidup-hidup kak, biar tahu kakak. Itu namanya kan lanjus itu. Yang ditanya kok sayur bayam yang kau beli? Bilanglah
Ini yang enak di sayur bening, pakai ikan teri, pakai kentang rebus. Paten kak. Itu jawabannya. Ini tidak. Penyakit laki ini ceritain dia. Apa urusan sama orang? Tadi tahu orang sehat-sehat saja, laki itu rupanya penuh penyakit dalam badannya itu. Orang pun akhirnya kalau mengajak dia kemana-mana, oh saya ikut dia lah. Kenapa? Kurang sehat dia itu. Kau tahu kok jantungnya ada, asam lambungnya ada. Nanti kena AC dia nggak bisa, kena sinus pula dia. Jadi nggak jadi dia ikut gara-gara mulut lancip, mulut lanjus. Maka dijaga itu. Bulan Ramadan ini itu dihilangkan. Begitu nak baca astagfirullah ya Allah. Tak boleh itu. Merusak amal gara-gara lanjus. Satu di antara yang merusak amal itu adalah menceritakan amal kita kepada orang lain. Ini terkadang pamer, Pak Prof. Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an. Alhamdulillah dapat 3 juz. Upload. Upload. Lagi solat duha di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Umroh. Bapak dan Ibu yang melihat layar ini, saya sekarang depan Jabal Rahmah bersama dengan suami saya. Halo Papa. Ada? Nggak ada kan? Nah, syukurlah nggak ada yang ngaku. Nah, Ramadan ini akan membentuk itu, menghilangkan seluruh yang namanya penyakit-penyakit hasad, hasud, sum'ah, pamer, riya, takabur. Tapi ada orang imannya makin hari makin menurun. Al-imanu la yazid wa yanqus. Imannya sudah tidak bertambah malah berkurang. Iman siapa ini? Iman iblis. Imannya setan. Di dalam sebuah kitab yang terjemahannya Adam bukan manusia pertama, di situ digambarkan bahwa iblis sebenarnya awal mulanya adalah beriman kepada Allah. Percaya betul kepada Allah. Dan sudah punya pengalaman ribuan tahun di surga bersama dengan malaikat-malaikat dan jin. Lalu kenapa setan itu akhirnya ingkar? Karena kesombongan. Jadi kalau ada orang katanya beriman kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah, ini dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Hayaul Mu'minun, imannya ini sama dengan imannya setan. Tanya lo orang yang minum-minum di parter tua itu. Rukun iman dia hafal. Dia bilang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia minum tua. Tak usah marah-marah. Oh, inilah berarti setannya itu. Ya udah gitu. Beku pula setannya ya. Udah. Enggak perlu kita ribut-ribut. Kalau sanggup kita mengobrak-abrinya, obrak-abri. Tapi kalau nggak sanggup ya udah. Pulang doakan, mohon hidayah kepada Allah. Yang keempat, al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya terkadang bertambah, terkadang berkurang. Terkadang naik, terkadang menurun. Terkadang rajin, terkadang malas. Kalau lagi datang rajinnya, baru gajian, dapat remunerasi, kemudian dapat bonus, paket kuotanya full, kulkas pun berisi, gas pun cukup, istri sehat, mertua pun sehat, tetangga pun baik-baik, anak pun akur-akur. Itu kalau sholatnya kayak robot. Allah. Tapi kalau sudah duit tak ada, utang pun banyak, tukang kredit 3 kali lalu lalang muka rumahnya, mertua pun sakit-sakitan, bini marah-marah, tetangga pun berkelahi, anak pun tidak akur, di belakang rumah banyak sampah bertumpuk, di dapur banyak piring melampar, di kamar banyak gosokan bertumpuk, di bawah tempat tidur kucing beranak. Nah ini udah sholat dia, mulut pun tak takatu.
Ini resiko. Itulah iman kita. Iman Daud Sagita, iman bapak, iman ibu. Terkadang naik, terkadang menurun. Naik di saat dia taat, dan turun di saat dia bermaksiat. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya iman kita makin hari makin naik? Pertama, pelajari. Yang kedua, amalkan apa yang kau tahu. Yang ketiga, lakukan sesuai dengan kemampuan. Tahu dia bahwa sholat itu wajib? Tahu. Kerjakan. Cuman 2 waktu yang dapatnya. Zuhur, asar. Maghrib tidak. Sepanjang 1 bulan itu zuhur, asar, zuhur, asar, zuhur, asar. 1 bulan tak tinggal-tinggal, baru tambah maghrib. 5 bulan baru dapat full. Daripada hari ini dia sholat, besok tidak. Itu kesannya kan main-main namanya. Apa yang dia dapat, lakukan. Dia bisa bersedekah cuma 5.000 1 hari, rutinkan. Jangan hari ini 5.000, besok 2.000, besoknya 10.000. Karena di dalam Quran surah An-Nahl dijelaskan, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyib. Barang siapa yang memiliki amalan soleh, min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, padahal sudah ada kalimat di pangkalnya kata-kata man. Man itu siapa saja boleh, tapi dikuatkan lagi, min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, janda atau duda, mereka beriman kepada Allah, mengerjakan amalan soleh itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyib, akan dijamin Allah pasti hidupnya baik. Ada proteksi dari Allah. Kata orang kampung, kurasa waktu yang adanya amalannya. Tak mungkin-mungkin aja kayaknya. Iman kita sama. Lalu yang membedakan kita apa? Takwa. Takwa kita sama. Lalu yang membedakan kita apa? Amalnya. Amal kita sama, tapi ada amalan soleh yang secara kontinu atau imtimrorun dia kerjakan, dia laksanakan itu. 2.000 itu sedikit. Semalam saya ceramah di salah satu masjid, bukan salah ya, karena masjid itu tidak ada yang salah. Di satu masjid, saya tanya jamaah, kira-kira menurut Bapak 2.000 itu besar apa kecil? Kecil. Bisa Bapak bersedekah 2.000? Bisa. Persoalannya adalah bagaimana merutinkan yang 2.000 itu. Rutin jumlahnya, rutin tempatnya, rutin sasarannya, rutin waktunya. Itu imtimror. Mungkin juga dalam bentuk zikir. Ada orang amalan zikirnya yang tidak sama dengan kita. Kita mungkin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 33 kali, dia tambah lagi. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Yang sana mungkin ya Hafiz, macam-macam. Jadi setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, stressing point ending statement saya ini, maunya adalah amalan soleh kita yang kita kerjakan secara kontinu. Itulah bedanya amal soleh dengan amalan soleh. Kalau amal soleh kapan saja kita kerjakan, di saat kita mau, di saat kita mampu. Tapi kalau amalan soleh, mampu tidak mampu, tapi kita rutinkan. Kalau tahajud kita kerjakan rutin 2 rakaat setiap malam, bagus. 2 kita kerjakan setiap pagi, oke. Itu sudah banyak mengerjakan. Macam Pak Jumari ini, menengok mukanya ini tak tinggalin tahajudnya. Apalagi 2. Pasti kita sama. Oh mungkin ada orang wudunya tidak putus, selalu terjaga wudunya. Ambilnya lagi. Itu resiko kentut kalau bunyi, orang marah. Tapi kalau diam-diam menimbulkan fitnah. Bau. Siapa nih bau ini? Kurasa bapak ini, soalnya begini dia tadi. Itu resiko. Di dalam kitab fikih ada tentang bab kentut. Di situ dijelaskan sejarah awal mulanya kenapa mengambil wudhu siap makan itu sunat. Dulu para sahabat zaman Rasul habis siap makan zuhur, habis sholat zuhur, mereka makan kambing guling. Kambing guling. Siap makan kambing guling,
Ada yang kentut, Pak Prof. Sehingga aroma bau kentut itu tercium sama Rasulullah, merah merona wajah Rasulullah. Umar pun bau juga dia rasa. Dia lihat Rasul merasakan baunya kentut. Umar tahulah sikit-sikit anggar pedang. Piu. Kau kentut. Menengok pedangnya Umar, siapa yang berani mengaku kan? Kau kentut. Kau kentut. Sudah keliling semua ditunjuk pakai pedang, tak ada yang ngaku. Naik Abu Bakar. Gini aja Umar, kita tengok nanti. Siapa yang mengambil wudhu waktu sholat asar, itulah yang kentut. Pada waktu Umar mengapakan pedangnya begini, malaikat turun, bisikkan sama Rasulullah, yang kentut itu si Polan. Supaya apa? Ketika Umar nanti melakukan eksekusi, ada Rasul sebagai penanggung jawabnya. Dikasih tahu sama Rasul, yang kentut itu si Polan. Nah, saking takutnya kawan ini sama Umar, waktu mau sholat asar, tak ada yang berani mengambil wudhu. Nggak ada. Itu awal mula kenapa Rasulullah sudah menghadap ke kiblat, membalik lagi balik. Gara-gara kawan tu yang kentut tadi tidak mengambil wudhu. Maju dia ke depan. Dirasa-rasa Rasul yang kentut itu pun tidak mengambil wudhu. Membalik dia balik. Semua yang makan kambing guling ambil wudhu. Rasul pun ikut mengambil wudhu. Jadi sampai sekarang tak ketahuan siapa yang kentut itu. Itulah bijaknya Rasul mengatasi masalah. Padahal Abu Bakar udah ultimatum. Kita tengok nanti siapa yang mengambil wudhu, itulah yang kentut. Siapa berani podang Umar. Umar bukan ada bertanya 2-3 kali. Ngaku tidak, itu aja jawabannya. Iya, tiap. Habis. Tahulah kawan tuh kan, setan saja pun takut sama Umar. Apalagi manusia. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, itu resiko. Jadi kalau kita nih kentut, kalau diam-diam, itu resiko. Tak ada otak kan. Itu resiko juga. Mana lebih baik? Mau diam-diam atau terang-terangan? Tengok sikot. Tengok sikot. Kalau kira-kira memang pesilur yang pula kawan ni ya kan, ada juga takkan tembak-tembakan pakai kentut ya kan. Kau pikir aku dari ku tahan. Ada yang paling parah, sekali mencret. Itu baru ketahuan. Gawat kita ya kan. Itulah iman kita. Iman kita ini up down. Terkadang naik, terkadang menurun. Lalu apa korelasinya dengan takwa? Takwa ini target. Apa yang dijanjikan Allah rupanya kalau kita jadi orang bertakwa? Puasa kita lapar-lapar, haus-haus, lelah. Kemudian kita capek mengorbankan tenaga, mengorbankan materi kita yang puasa ini hanya untuk mendapatkan predikat takwa. Karena ada yang dijanjikan Allah. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan Allah jalan keluar. Ada problem solving. Masalah itu datang tidak sendiri. Masalah itu satu paket dengan solusinya. Kita sendiri yang terkadang tidak sabar menunggu solusi, sehingga kita melakukan tindakan melanggar hukum, mencuri, merampok, menodong, dan lain-lain. Kalau kita sebenarnya masuk hamba orang yang dia katakan takwa, begitu ada masalah, bangun tengah malam. Dekatkan diri kepada Allah. Mohon munajat pada Allah. Ya Allah, 2 minggu lagi ya Allah, rumah kami ini habis kontraknya. Mohon padamu ya Allah, berikan aku jalan keluar, bagaimana cara mendapatkannya Allah. Enggak mahal-mahalnya ya Allah, tentu tahu. Cuma 7.500-nya ya Allah. Tapi kalau tak ada ya Allah, udah datang dia Allah, rambutnya pun keriting ya Allah. Besoknya itu pagi-pagi siap sholat duha, datang tamu. Assalamualaikum. Kakak di mana? Di rumah. Aku ke rumah ya kak. Ngapain? Alah, dari 2 ke rumah kakak. Datang dia. Kita masih pakai telukung.
Bersiap sholat kakak? Iya. Agak lain ku tengok wajah kakak nggak semangat kayak gitu. Iya. Si Ros malam datang diingatkannya aku. Tanggal sekian katanya mau lanjut atau tidak rumah ini. Karena kalau pindah kami, tahulah kau. Kalau alat-alat rumah tangga ini dibawa pindah, berusaha itu nanti. Kami pikir-pikir udahlah kami lanjut, tapi itulah 2 minggu lagi dimintanya. Berapa rupanya kak? 7.500.000 setahun. Jadi abang kau kan gak balik-balik dari Aceh, gak ada kabar, handphonenya pun mati, WA-nya pun tak dibaca-baca. Jadi aku takut nanti sore datang dia mengingatkan balik. Jadi palalah gara-gara itu kakak lemah sekali. Cemalah tak kau lemah, kau pikir mini. Si Ros itu tahulah kau mulutnya lancip. Semalam pun disinggung-singgungnya lagu beli lontong. Kalau tak adanya Sayyidit awak tak usah laga awak. Katanya pula itu. Ditengoknya muka aku. Siapa lagi sasaran kalau bukan aku? Kata. Malu kali kakak ini wirid nanti sore nggak ikut aku ini. Kenapa rupanya kak? Ada dia. Taulah si Ros itu lancip, lanjus. Jadi gara-gara itu tak ikut pula wirid kakak. Gak berani aku, malu kali aku. Abang kau tahulah. Kemarin katanya tanggal 20 dia balik. Ini udah tanggal 10 lewat tak balik-balik. Dah tenang aja kakak, Allah macam tak berkawan aja kita. Kapan perlunya? Nanti sore dia datang. Udah bilang nanti sore, besok pagi bayar. Duitnya dari mana? Kau yang gitu kau ini. Kakak akan kenal sama aku. Iya sih, dari TK kita sama sampai perguruan tinggi. Malah cowok aku pun kau cepat cariin dulu kan. Ya udah kalau gitu, nggak usah kakak serisokan. Dari aku nanti uangnya. Sekarang uang itu pinjam apa cemana? Allah kakak sok batin kali kakak. Udah tenang aja kakak, nggak usah bayar. Ya Allah ya Tuhanku, mini. Itu solusi. Dimudahkan Allah urusannya. Itu nanti yang keempat. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Itu kan perhitungan kita. Perhitungan Allah tak ada yang tidak diduga. Semua sudah terencana. Ada grand design of Allah untuk hambanya. Sudah direncanakan dengan matang itu. Kita sendiri yang terkadang merasa, kok tiba-tiba ya dari mana? Dulu ada amal baik kita. Yang ketika kita buat amal itu tidak dibalas Allah. Ada dulu doa kita yang pada saat itu diijabah Allah tapi tidak dikabulkan Allah. Sekarang momen yang tepat pada saat yang tepat. Allah datang memberikan pertolongan, memenuhi janjinya. Menurut kita memang di luar dugaan kita, tapi kita sudah punya tabungan, punya invest kita, amal kita beberapa tahun yang lalu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah Bani Israil ayat 7 juz 15. Kebaikan yang kamu buat itu, kebaikan itu kembali pada diri. Dan sebaliknya. Jadi tebar dan tabur semai dan sabur terus kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak tahu di antara kebaikan-kebaikan kita kapan Allah akan balas. Tapi Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Gak usah galau. Kita punya Allah Rabbi Al-Ghani. Punya Tuhan yang maha kaya. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini kita diuji dengan ekonomi. Mungkin kita termasuk kategori di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya di bawah, pas di garisnya itu pula lagi kita terkadang. Jangan galau. Ibu-ibu yang punya suami mungkin penghasilannya tidak seberapa. Ada Allah maha kaya yang maha mendengar. Bangun tengah malam munajat sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, dekat lagi nih Ramadan ini berakhir ya Allah. Udah 14 Ramadan ya Allah, belum ada tanda-tanda. Suamiku apalah yang bisa dibuatnya Ramadan ini ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Kalau nggak ada 5 juta tanggal 25 Ramadan ini, nggak sanggup aku menengok orang ya Allah. Diancamnya pula Allah, ya kan? Berani aku lagi ikut tarawih ya Allah. Tapi setiap malam dia dekatkan dirinya kepada Allah.
Karena satu di antara karakteristik orang bertakwa itu menurut Imam Al-Husaini adalah taqarrub ilallah, akrab dia dengan Allah. Bangun di tengah malam, akrab dia dengan Allah. Semua keluh kesahnya dia curahkan sama Allah. Besoknya itu ada telepon sama lakinya. Assalamualaikum, Pak Marno. Bukan ini Rahmat Kartolo. Oh iya. Oh, salah sambung, minta maaf. Assalamualaikum Pak Karno. Oh iya, waalaikumsalam. Pak, Bapak bisa datang besok ke kantor kami, Pak. Ngapain? Ini ada bos mau bicara sama Bapak. Oh, boleh. Besok datang dia ke kantor properti. Ada apa, Pak? Ini kawan ini merekomendasikan sama saya. Katanya Bapak Rati katanya masang gipsum. Oh, plafon. Oh iya, kenapa, Pak? Itu ada di satu daerah, kami kan lagi bangun. Mungkin diperhitungkan habis saya raya itu tinggal membuat plafonnya. Ada sekitar 250 unit. Bapak sanggup membuat itu? Kapan dilaksanakan, Pak? Habis Ramadan nanti hari raya ke-8 lah. Siap, Pak. Yaudah, itu kali berapa? Biasanya, Pak, kalau 1 meter kali segitu tergantung rumahnya, Pak. Tipe berapa itu, Pak? Tipe 46. Berarti 14 kali 6 luas tanahnya, Pak. Iya, luas bangunannya berapa, Pak? 6 kali 6. Oh. Berarti biasanya, Pak, kalau pelapornya aja 2,5 juta itu semua, Pak. Upahnya aja. Oh. Itu apa? Apanya? Itu orang Bapak lah. Saya hanya masang saja. 200 sekian. Berarti 400 sekian juta juga itu ya. Nah, oke. Ini panjar 100 juta. Serius ini, Pak? Serius? Tak yakin kalau punya perusahaan nih, pakai AC begini hari. Yakin, Pak? Alhamdulillah ya Allah. Bininya cuma minta 5 juta sama Allah Ta'ala. Kalau korelasi bininya berdoa dengan ikhtiar yang dilakukan oleh suaminya, why not? Apa masalah? Ini terkadang doa istrinya bagus, suaminya mencatur. Macam mana? Nggak nyambung. Ini suaminya iktikaf dia di masjid selama Ramadan. Ya Allah, 5 juta ya Allah tanggal 25 Ramadan. Pelapon siapa lah mau dibuat ini lagi ya Allah. Zaman sekarang ya Allah. Tapi aku yakin ya Allah Engkau Maha Kaya. Aku yakin ya Allah Engkau Maha Tahu. Kasihan aku biniku ya Allah. Dasternya kemarin dah koyak lengannya ya Allah. Biniku ya Allah. Kasihan aku ya Allah. Tak mungkin kami lagi naik becak ke kampung ya Allah. Kemarin aja bocor bannya, malu kami ini. Anakku paling kecil itu ya Allah, itu saja pun pakai ganti bajunya Allah nggak ada masalah ya Allah. 2 tahun umurnya ya Allah. Potoknya ya Allah 3 setel pun jadi lah. Kan pipis-pipis saja dia pula. Ya Allah. Si bini yang 5 juta itu anggaran sudah termasuk singlet lakinya. Termasuk sempak yang krokodil. Begitu dia pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cerah kali wajah abang? Cemana tak cerah? Belum lagi malam Lailatul Qadar sudah dapat qadar aku. Apa itu, Bang? Ya Allah. Duit apa itu, Bang? Kok merah-merah semua, Bang? Ya Allah. Menang berapa, Bang? Allahul Ghani, Bapak Ibu. Ngapain galau? Ngapain takut? Pergi keluar, handphone siapa mau diambil? Sepatu siapa mau dilewatkan? Memang sepatu berapa rupanya kalau yang second? Dibawa ke pasar ular sana. Harga 1 juta sepatu kita, lakunya cuma 200 coba. Itu pun nengok kulitnya. Kalau nengok kulit buaya mungkin lebih mahal. Itu pun tergantung buayanya pula kan. Kalau buaya air mungkin lah. Kalau buaya darat lain lagi. Jadi Bapak dan Ibu jangan galau. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Tapi kalau kita bagian orang yang takwa itu akrab dong.
qaribu ilallah, taqarrub ilallah. Yang ketiga, ya bentar lagi jauh. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Dicukupkan Allah kebutuhannya. 5 juta sebenarnya itu adalah mar'ab dibuat bini kita, tapi dilebihkan Allah. Jadi kita punya bini ini, Pak, 5 juta dimintanya, 3 juta pun dikasih, cukupnya itu, tapi merungut mukanya. Awak kan kalau menengok muka merungut ini yang tak tahan awak. Sekarang udah merungut 1 harian, berpikir awak mau meninggalkannya. Iya kan? Ini kalau gini-gini terus tinggalkan aja nanti biar tahu rasa. Karena bini kita nih, Pak, kalau udah ada masalah, 2 sering yang dimintanya, Pak. Nggak banyak-banyak, 2 aja. Mati, cerai. Itu aja permintaannya. Nggak sanggup aku lagi. Bagus mati aja aku. Kalau gini-gini terus, nggak sanggup aku. Pergi abang nanti, jangan nyesel abang ya. Jangan nangis abang ya. Abang tengok aku udah tergantung di sini ya. Yang kedua, cerai. Udahlah bang, sampai di sini aja lah kita. Nggak sanggup aku lagi bang. Abang banyak cakap abang. Dulu abang bilang begitu nikah bini bala Honda Beat abang kasih sama aku kan. Sekarang apa? Gambar Honda Beat pun tak ada. Ceraikan aku bang. Ceraikan aku. Ceraikan aku. Sekarang ceraikan aku. Antarkan aku ke rumah orang tua aku. Bukannya dipakam rumah orang tuanya, dispiongot. Tapi bapak dan ibu, bapak-bapak, kalau ada bini kita model begini, permintaannya layani. Jangan takut, Pak Rahmat. Jangan takut. Jangan galau. Mana Ismet? Ismet mana itu? Jangan galau, Pak. Ini kita ceraikan aku. Janganlah, Dek. Jangan terbayang kita 60 juta pesta atau bayang kita ini. Jangan. Itu kita mental kita di hadapan dia sudah jatuh. Sudah down kita di hadapannya. Besok itu lagi dimintanya. Itu aja dimintanya. Tapi kalau kita layani Pak Laut, udahlah bang, pisah aja kita. Ceraikan aku, antarkan aku rumah tua. Kau serius bercakap tuh? Iya serius aku. Udah, ambil tasmu, masukkan pakaian kau. Ayo gua antar sekarang. Naik kereta orang tuh kan, mau pulang ke Siantar. Sampai di Pakam, bang, baliklah kita bang. Berpikir bininya, apalah aku bilang. Terakhir berpikir dia, ya udahlah balik. Udah balik. Tapi kalau nggak dituruti itu, tiap hari itu kerjanya. Ada sedikit masalah. Kan dari kemarin udah aku bilang, bagus kau tinggalkan aku. Janda aku sekarang 8 sudah menunggu biar tahu kau. Jangan jangan takut. Ku tinggalkan kau sekarang 8 kata kau. Aku belum lagi berpisah sama kau, udah 4 antrian biar tahu. Tadi kau janganlah Dek. Sabar ya Dek. Orang yang sabar itu bersama Allah. Tak ada Allah katanya. Nggak ada itu katanya. 4 tahun ku tahankan. 4 tahun itu kalau diharikan berapa hari coba? Kemana muka aku? Gaya kali. Wah kait. Udah mati aja lah. Aku nggak sanggup lagi. Bagus mati aja. Aku puas kau kan, puas kau sama dia pergi makan bakso ya. Puas. Pikir kau tak sakit jantung kemana kau mulut jadi begini ini bakso itu. Biar tahu kau. Pergi kau dari rumah ini selangkah, jangan menyesal kau udah jegang aku di sini. Layani Pak, jangan takut. Mati itu Allah yang menentukan, bukan dia. Kau mau mati? Iya. Ya udah kalau gitu. Pergi bapak ke dapur, ambil parang, ambil martil, ambil kayu, ambil tali. Ini nah. Terserah kau mau pilih mana, pakai cara apa mati. Jangan tak mati ya. Jangan tak mati. Abang serius. Sekarang pun kau mati, biaya tahlilan 3 malam sudah kusiapkan bertau kau. Apa katanya? Oke kau gitu. Pergi dia ke dapur, dikuncinya. Aku maksudku tadi bukan aku yang mau mati. Bujuk aku.
Pikir dia kayak Romai Rama sama Ani. Tidak, itu dulu. Pikir ibu kami ini selepe, kaleng-kaleng. Tahu ibu, ada satu hal yang ditakutkan suami ibu kalau dia tidur. Apa itu? Ibu periksa handphonenya. Kalau itu jantungan dia tuh. Makanya bapak-bapak ini terkadang sebelum sampai ke rumah dibacanya dulu semua. Mana yang layak hapus, mana yang tidak. Panggilan sama dari si Marlina 3 kali itu dipertanyakan. Itu yang susah mempertanggungjawabkannya Pak Bro. Ini Marlina siapa ini? Staf UMN ini siapa ini? Itu staf UMN. Kenapa sampai 3 kali dia menelepon? Ada apa? Jam 8 nelepon, jam 11 nelepon, jam 3 nelepon. Apa maksudnya ini? Apa yang kalian bicarakan sampai 0,5 menit ini, ha? Apa maksudnya nih? Gara-gara itu saja, Pak. Bini kita ini entah berapa kali duduk tidur. Rambutnya makin pirang gara-gara. Jadi jangan begitu, Ibu. Ada masalah, bangun tengah malam munajat sama Allah. Ya Allah, kenapa akhir-akhir ini suamiku kalau tidur dadanya bersinar, ya Allah? Apa dia tanda-tanda orang beriman, ya Allah? Dia lapar sama Ustadz. Ustadz, tanda-tanda orang beriman tuh kayak mana kalau tidur? Kayak mana rupanya, Bu? Kurasa lakiku orang beriman itu, ya Ustadz ya. Kenapa rupanya tengok dadanya? Ku tengok dadanya bersinar. Oh, itu dia pakai selimut. Oh iya, itu WA-an dia sama kawannya. Ketahuan jadi. Kalaupun dia selingkuh di sana, Ibu, tapi istrinya soleha, insya Allah tak akan terjadi. Dek, abang pergi ya, Dek. Tergantung berapa penghasilan itu ya, panggilannya itu ya kan. Kalau enggak ikut kemarin kan jam enggak tahu apa itu. Kalau istrimu manggilmu apa? Papa. Jangan gaya, Jum. Jangan salah panggil. Orang dia tahu ini semua ini. Malah ada yang sudah berubah panggilannya. Udahlah Dek, nggak usah panggil papa lagi Dek. Kenapa? Nggak tahan abang. Kenapa rupanya? Minimal kalau papa itu jajannya donat, pijahut, tahu pijahut. Jadi kalau jajan macam ini cemana bang? Kalau penghasilan kita nih cocoknya bakso bakar, udah. Berarti panggilannya ayah ya kan? Nah, bapak dan ibu jangan galau. Allahu Rabb, Allahu Ghani. Itu yang dijanjikan Allah. Yang terakhir, yang keempat, innallaha balighul amri. Dimudahkan Allah urusan kita, lancar, lincir, luncur. Anak kita mau masuk tentara, istrinya berdoa, ayahnya pun berikhtiar. Anaknya pun olahraga, dijaganya tidak narkoba, dijaganya pergaulannya. Jangan sampai nanti terindikasi dia pergaulan bebas. Yang terjadi nanti dia pemahaman yang tidak disetujui oleh negara. Dia jaga. Bangun tengah malam, ya Allah, kumohon kepadamu, ya Allah, anakku sudah tamat SMU, ya Allah, mau masuk tentara dia, ya Allah. Udah mentap daftar dia di Kodim, ya Allah, tinggal besok dia akan testing di Siantar, ya Allah. Kumohon padamu, ya Allah, luluskan anakku, ya Allah. Udah semua dihormatinya, asalkan lewat orang dihormatinya, ya Allah. Adiknya pun pulang sekolah dihormatinya, ya Allah. Kurasa ya Allah nanti lulus dia nanti, ya Allah. Malah kurasa saya kayak itu, ya Allah. Ayahnya juga ikhtiar. Kau kalau masuk tentara jangan merokok, jangan minum kau, jaga pergaulanmu, jangan begadang kau. Ya, oke? Anaknya pun ikut berikhtiar. Seiring ini anaknya, ya Allah, nanti kalau lulus anakku di tentara nanti kayak mana? Ya Allah, kirim ke timur-timur kah? Ya enggak lah, ya Allah, canggung aku. Di sini aja pun dia tak pulang, dah rindu aku, ya Allah, apalagi dikirim keluar, janganlah ya Allah. Kalaupun lulus, ya Allah, di sini aja lah. Hendak dia pula mengatur Allah Ta'ala. Nanti lulus satpam macam mana? Tak cocok dengan seleranya. Serahkan sama Allah. Innallaha balighul amri. Insya Allah dimudahkan Allah urusan kita. Itulah korelasi iman dan takwa di puasa Ramadan ini. Mengasuh kita, mengantarkan kita
untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nilai puasa ini satu di antara jalan agar kita mendapatkan predikat takwa dengan syarat komitmen keimanan kita jangan sampai lentur dan luntur. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Daud kita di 0811 6193 955. Kami undur diri kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.